Hari ini Jumat 18 Agustus 2023. Renungan kita diambil dari Matius 19 ayat 3 sampai 12. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan orang-orang Farisi adalah, apakah diperbolehkan orang mencarikan istrinya dengan alasan apa saja? Motivasi orang-orang Farisi adalah untuk mencoba Yesus. Tetapi Yesus tidak memasuki maksud mereka. Yesus mengarahkan mereka pada kitab suci, mau menyatakan kebenaran dari yang tertulis. Yesus mengingatkan kembali pada Allah sendiri yang menciptakan dan pada mulanya, yakni situasi manusia sebelum jatuh ke dalam dosa. Pada mulanya Allah menciptakan manusia, pria dan wanita. Karena itu perempuan dan laki-laki bersatu begitu erat satu sama lain untuk membentuk kepenuhan. Hanya tercapai kepenuhan pria dalam arti penuh kalau bersama-sama wanita. Yesus juga mengingatkan bahwa laki-laki dan perempuan akan menjadi satu daging. Allah sendiri yang telah mempersatukan perkawinan. Karena itu manusia tidak harusnya meminta cerai. Akan tetapi orang-orang Farisi mempertentangkan dengan apa yang dilakukan oleh Musa. Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai. Masalahnya sekarang dipertentangkan antara perkataan Musa dan maksud pencipta. Ada problema bagi Yesus untuk menjawabnya, karena tidak boleh ada perlawanan antara perkataan Musa dan maksud pencipta. Akan tetapi Yesus menyelesaikan permasalahan itu dengan menyadarkan dua hal yang berbeda. Orang-orang Farisi mengingat kembali perintah Musa, sementara Yesus berbicara tentang kelonggaran yang dilakukan oleh Musa. Kelonggaran itu bukan kehendak Allah, tetapi suatu kebijakan karena ketidaktaatan dan ketegaran hati. Dalam perspektif Yahudi, perkataan Musa menjadi hukum yang mengikat bagi seorang laki-laki, khususnya dalam kasus ketidaksetiaan seksual dari seorang istri. Untuk Yesus, perkataan Musa ini hanya merupakan kelonggaran, tidak memiliki nilai yang sama dengan sabda pencipta, karena sejak semula tidaklah demikian. Para saudara dan saudari yang terkasih,
saya ingin menyebutkan 3 hal yang kiranya bisa kita renungkan dari bacaan Injil hari ini. Yakni, pertama, sejak semula Allah sudah memaksudkan bahwa manusia hidup dalam kebersamaan. Ia menciptakan manusia bukan hanya laki-laki saja, tetapi juga perempuan. Dari dirinya sendiri seorang individu itu memang mungkin bisa bertahan hidup, tetapi akan lebih terlengkapi apabila ada dalam hubungan dengan yang lain. Kesendirian atau keterpisahan bukanlah kehendak Allah, apalagi dalam hubungan suami istri. Dalam hal ini bisa kita perluas di luar hidup perkawinan. Kedua, pada dirinya sendiri hidup perkawinan itu baik, dan hendaknya kalau sudah menikah jangan lagi ada perceraian. Tentu tidak disangkal bahwa kemungkinan akan ada masalah dalam hidup perkawinan, tetapi hendaknya dicari jalan keluar yang lain, bukan dengan bercerai. Para murid sendiri menyadari sulitnya mempertahankan hidup perkawinan, sehingga mereka mengatakan lebih baik tidak kawin. Akan tetapi bukan berarti tidak banyak yang berhasil dan bahagia dalam hidup perkawinan. Yang ketiga, Yesus sendiri menyatakan bahwa hidup perkawinan bukan satu-satunya situasi yang mesti dijalani manusia. Ada berbagai hal penyebabnya. Akan tetapi ada satu hal yang selalu perlu diingat. Jangan pernah meniru sikap orang Farisi, yakni mau mencumai. Dan jangan juga selalu mencari kelonggaran karena ketegaran hati. Marilah kembali kepada sabda Allah, melihat kembali maksud Allah kepada kita ciptaannya dengan setia membaca dan merenungkan kitab suci. Dengan demikian, kiranya kita termasuk orang yang dikaruniai, yang setahap demi setahap mulai mampu mengerti maksud Allah dan mengalami kebahagiaan yang sejati. Tuhan memberkati. Amin.